Jadi hari ini saya membawakan firman dengan judul Bond Servant of Christ. Saya dapat tema ini terus terang dari istri saya, karena istri saya yang lagi merenungkan ini, tapi saya juga dapat pewahyuan yang berbeda. Jadi hari ini kita mau belajar, apa sih yang dimaksud dengan bond servant? Ada nggak yang kita sadar bahwa kita setelah kita ditebus oleh Tuhan, so what next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Banyak orang merasa ya udah kita udah ditebus, ya udah kita selamat. Don't take it for granted. Jangan anggap sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kita harus tahu kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib dan menebus kita. Nah sekarang banyak hari-hari ini orang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena mereka nggak tahu atau mereka lupa atau mereka lalai siapa status kita. Nah hari-hari ini kita mau belajar sekarang apa yang dimaksud dengan bond servant. Pertama, next slide-nya. Bond servant itu punya arti. A person who serve in bondage, slave. A person who bound to service without wages. Orang yang secara sukarela menghambakan diri secara permanen menjadi budak. Kata-kata budak nggak enak, tapi ini kenyataannya. Seorang yang secara sukarela melayani tanpa upah. Hari-hari ini orang kalau upahnya telat dikit aja ngambek. Atau upahnya dikurangin aja marah. Tapi hari ini kita mau belajar apa itu arti bond servant. Kalau dari kata bahasa aslinya bahasa Yunani artinya doulos. Artinya budak atau hamba. Nah pertanyaannya, kita sadar nggak setelah Tuhan mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, status kita itu kita sudah ditebus menjadi hamba. Kita sudah dibeli yang harusnya kita binasa, Tuhan sudah pindahkan kita menjadi anak, tapi mau nggak sekarang kita ini sadar posisi kita? Yuk sama-sama kita buka di Roma 6 ayat 22 sampai 23. Saya baru belajar pakai slide nih Bapak Ibu, jadi mohon dimaklumin. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Kita bacanya sama-sama, 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita nggak ada di sini. Tapi kalau hari ini kita ada di sini, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menebus kita. Nah sekarang pertanyaannya, kita sadar nggak status kita itu? Banyak orang yang sampai hari ini masih mencari jati diri, masih mencari tujuan hidup. Padahal kalau kita tahu bahwa kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tanya, seharusnya hidup kita buat siapa? Seharusnya hidup kita buat siapa? Buat penebus kita. Slide berikutnya. Yang tadi slide yang berikutnya. Saya kasih ilustrasi slide supaya Bapak Ibu lebih mengerti. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang pertanyaannya pada pagi hari ini, siang hari ini saya mau tanya Bapak Ibu. Kita selama ini hidup untuk siapa? Untuk siapa? Coba kita renungkan sama-sama. Nggak usah 5 menit, 2 detik aja, 3 detik. Selama ini kita hidup untuk siapa? Pernah nggak kita sadar status ini? Kenapa kita harus brainstorming tentang ini? Karena ini akan menentukan jalan hidup kita. Tujuan hidup kita. Tahun ini saya berumur 44 tahun Pak. Saya selama ini nggak tahu dulu tujuan hidup saya apa. Saya pikir saya mau jadi pengusaha yang bisa banyak bantu orang. Cukup, ternyata enggak.
Tuhan punya spesifik, panggilan spesifik. Ayat favorit saya itu dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu sadar nggak? Ini ayat ini sangat esensi. Kalau kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan sudah punya blueprint dalam hidup kita, kita akan jelas hidupnya. Kita akan bergantung kepada Sang Pencipta kita. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita? Sebetulnya Tuhan mau bawa saya ke arah mana? Tapi hari-hari ini dengan segala hingar-bingar dunia ini, termasuk saya dulu, saya terdistract. Saya lebih nyaman dengan dunia. Karena selama ini kita masih hidup di dalam dunia, di mana dunia ini punya sistem. Kita dari kecil kita dididik, sekolah harus juara. Di sekolah, lulus SD, naik SMP, naik SMA, naik kuliah, S1, S2, S3. Pokoknya intinya harus jadi orang sukses. Bener gak? Menurut ukuran dunia, bener gak Pak? Kita dari kecil dididik seperti itu. Ukuran dunia sukses itu apa? Kaya, berhasil. Tapi ukuran Tuhan gak begitu Pak. Makanya hari-hari ini di IYAK dan EY kita punya visi Pak. Visi kita adalah menjadi generasi yang melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Diambil dari Kisah Rasul 13 ayat 22. Kenapa? Karena ukuran sukses kita itu adalah kalau kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam rencana Tuhan, dan kita bisa mission accomplished, tetelestai. Itu kata-kata Tuhan Yesus terakhir di atas kayu salib, tetelestai itu sangat bermakna. It is finished. Artinya apa? Tugas yang Bapa berikan dan. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Boro-boro kita bisa tetelestai, kita yang nggak tahu kita mau ngapain. Nah hari-hari ini, Bapak Ibu, meskipun kita masih hidup di dalam dunia, bisa nggak kita tidak terkontaminasi dengan sistem dunia? Mudah nggak? Nggak mudah Pak. Saya juga nggak mudah Pak. Banyak distraction, banyak godaan, banyak nilai-nilai dunia. Hari-hari ini kalau mau jujur, waktu kita saat teduh, baca firman, berdoa, sama waktu kita baca berita, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain, lebih banyak yang mana? Jawab jujur hati-hati masing-masing. Nah pertanyaannya, sistem dunia ini mempengaruhi kita. Saya tahu kita masih hidup di dalam dunia, tapi pada siang hari ini, saya harus menyampaikan ini Pak. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan jelas katakan dalam firman Tuhan, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, gampang nggak Pak? Gampang nggak Bu? Semua orang justru mau lihat, kalau siap akhir tahun kita mau jalan-jalan, kita mau healing, kita mau enjoy life. Tapi Tuhan katakan jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu kalau baca ayat ini, ingat nggak tentang pencobaan di padang gurun? Ingat nggak? Saat Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, Roh membawa Tuhan Yesus 40 hari ke padang gurun. Dan di padang gurun itu Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Percobaan pertama, disuruh merubah batu menjadi roti. Pencobaan kedua, Tuhan Yesus disuruh terjun dari bait Allah.
Nanti dibilang nanti malaikat-malaikat yang natang kakinya. Percobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dikasih lihat semua kerajaan dunia, semua kemewahan, semua kemegahan. Asalkan Tuhan Yesus mau menyembah si jahat. Sama nggak kurang lebih Pak? Jadi sebetulnya trik dunia ini dari dulu sampai sekarang ya sama-sama aja Pak. Pertama apa? Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Makanya di sini Pak barang-barang branded laku Pak. Karena masalah ini Pak. Orang ingin menunjukkan status, ingin menunjukkan kesuksesannya lewat gaya hidup. Nah Tuhan katakan, jangan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa survive di tengah-tengah sistem dunia seperti ini. Kalau kita nggak tahu siapa kita. Kalau kita nggak sadar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dunia ini percaya nggak percaya, semua daripada kita sebetulnya cuma hamba. Pertanyaannya dua, kita hamba dunia atau hamba Tuhan? Hamba setan atau hamba Tuhan? Di dunia ini cuma dua pilihan Pak. Nggak ada tiga pilihan, nggak ada ataunya. Jadi cuman kita ini hamba Tuhan atau hamba dunia. Ditampilkan slide berikutnya. Saya kasih ilustrasi lebih gampang kita. Nah, kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan katakan jelas Pak, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah hari ini saya bukan berbicara kita nggak usah kerja, bukan artinya kita nggak usah berusaha. Tapi sekarang Tuhan tahu posisi hati kita, Tuhan yang tahu di hati kita yang paling dalam. Apakah Tuhan, apakah Mamon? Satu-satunya pribadi yang Tuhan sandingkan dengan dirinya adalah pribadi yang bernama Mamon. Tuhan gak pernah menyandingkan dirinya dengan dewa-dewa lain. Tapi Tuhan menyandingkan dirinya dengan pribadi yang bernama Mamon. Mamon ini berbicara apa Bapak Ibu? Berbicara uang, berbicara harta, berbicara segala keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita gak sadar, kita ini terkecoh. Berapa banyak orang-orang Kristen yang datang ke gereja bukan hanya beribadah tapi supaya Tuhan memberkati. Bukan hanya ingin melayani, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi supaya hidupnya dijaga, disembuhkan, diberkati. Salah nggak? Nggak salah, itu memang janji Tuhan. Tapi motivasi utamanya apa? Motivasinya apa? Sadar nggak bahwa kita telah ditebus ini, kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi di sini suka nggak suka Bapak Ibu harus melayani. Suka nggak suka karena Bapak sudah dipanggil, sudah ditebus, sudah dibayar dengan darah yang mahal. Jadi suka nggak suka Pak Leo Cifangfang, bantu ya di Yakma Iwa ya. Amin. Jadi memang kita dipanggil untuk melayani. Bapak Ibu, di sini suka nggak suka kalau kamu nggak mau melayani Tuhan, artinya kamu melayani dunia. Artinya kamu melayani setan. Suka nggak suka seperti itu. Dulu orang tua saya cukup berada. Tapi oleh karena satu dua hal, Tuhan izinkan krisis MON terjadi tahun 98, keluarga kita mengalami kebangkrutan. Kita pas bangkrut nggak enak rasanya Pak. Rasanya nggak enak. Merasa dunia seolah-olah berputar 180 derajat. Dulu keinginan saya adalah saya ingin cepat-cepat keluar dari kesusahan ini. Karena nggak enak Pak. Tapi akhirnya saya menyadari dalam kehidupan ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya nggak perlu, dulu saya berusaha bertanya-tanya sama Tuhan. Why? Why? And why? Keluarga kami, keluarga yang melayani Tuhan, papa saya diizinkan Tuhan mendirikan sebuah gereja kecil di Kelapa Gading.
sampai sekarang masih ada. Sekarang gembalanya adalah paman saya, 2 paman saya adalah hamba Tuhan, mama saya dan papa saya adalah penatua. Keluarga kami adalah keluarga yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan sejak kami usia dini. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Saya dulu nggak ngerti, saya kecewa sama Tuhan, sangat-sangat kecewa sama Tuhan, sangat kecewa sama Tuhan. Bahkan saya hampir 3 tahun saya nggak ke gereja. Padahal saya dari kecil cinta Tuhan Pak Santo. Karena saya sering nemenin mama saya Pak Santo. Kaum ibu, kaum lansia, doa puasa, doa pengerja. Jadi sebetulnya dari kecil udah dilatih Pak. Kerjaan saya tuh di gereja Pak. Jadi sambil nungguin mama saya pelayanan, saya seperti anak saya Ben ya, masih kecil gitu, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kalau ditanya orang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi pendeta dulu Pak. Karena saya lihat tuh pendeta keren, pakai jas, pakai dasi dulu Pak, karena paman saya gembala. Begitu hal itu terjadi dalam hidup saya nggak terima Pak Garda. Kenapa? Kok orang-orang yang lain, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, kok selamat? Kok kenapa orang tua saya yang harus ngalamin seperti ini? Bahkan dengan seizin Tuhan, mama saya stres, mama saya kena penyakit kanker, tahun 98, tahun 2000 Tuhan panggil mama saya. Saya nggak terima Pak Amin. Benar-benar nggak terima. Pak Amin kenal almarhum orang tua saya. Saya nggak terima. Semua Tuhan boleh ambil, asal jangan mama saya. Tapi Tuhan ambil Pak Garda. Saat Tuhan ambil, oke, saya bilang sama Tuhan, that's it, finish, selesai. Saya nggak mau, saya pokoknya saya mau hidup jalan saya sendiri aja. Saya jadi anak yang kepahitan, saya berontak dalam hati saya yang dari dulu anaknya culun, penurut, tiba-tiba berubah menjadi melawan, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Singkat cerita, Tuhan izinkan keluarga kami nggak mau ke gereja Pak Yohanes. Selama 3 tahun nggak mau ke gereja. Jadi yang biasanya hari Minggu ke gereja, hari Minggu kita jualan buah Pak. Papa saya dulu importir buah, sejak Krismon turun pangkat jadi distributor buah. Ya Pak Amin ya, di Sunter. Tuhan izinkan Pak, tahun kalau nggak salah 2001 atau 2002, siang bolong hari Minggu, kami dirampok, 12 orang Pak, datang bawa pisau, bawa pistol, semuanya kita dirampok, dikunci di dalam cold storage. Nah sejak itu saya merasa kayaknya badai nggak habis-habis ya, kok terus menerus terjadi gitu. Saya pikir udahlah, Tuhan mungkin sudah nggak sayang kita lagi. Ya udahlah, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Saya jadi anak yang melawan, saya berontak di dalam hati saya. Papa saya semakin kepahitan. Karena papa saya dulu agamanya dari agama seberang, dari sembayang, Konghucu. Terus dia bilang, kok ikut Tuhan begini ya? Papa saya nggak mau ke gereja lagi. Jadi keluarga kita nggak ke gereja, termasuk kakak saya nggak ke gereja. Singkat cerita, saya sering dimaki-maki papa saya jadi kepahitan. Nah pelarian saya, Pak Dar, pelarian saya itu kalau siang bolong, karena buah itu ramenya cuma pagi sama sore. Kalau siang itu sepi. Jadi saya pelariannya fitness Pak, di Sunter. Di Sunter sini Pak masih ada tuh Pak, apartemen Cempaka dekat Untak situ. Saya fitness di situ, pelarian saya ke besi. Semua besi saya angkatin Cialing, semuanya saya angkatin pokoknya. Saya marah gitu, semuanya saya angkatin. Sekali waktu saya ketemu sama seseorang, seorang dokter temannya Aderai. Nah beliau yang latihan sama saya bareng-bareng, singkat cerita saya jadi kenal Aderai, saya jadi masuk ke dalam tim Aderai. Kita buka fitness di Mangga 2, klub Aderai. Dulu pernah Bapak Ibu ingat, zaman dulu ada namanya klub Aderai di Mangga 2 Pak, di Grand Boutique Center. Nah lewat dari kejadian itu, saya jadi instruktur fitness, saya jadi personal trainer, kemudian karena teman-teman suka makan seafood, kemudian saya jadi buka seafood tenda di Domino Pizza Pak. Itu dulu ruko papa saya Pak, Domino Pizza yang Dunkin Donut, itu dulu ruko papa saya jualan di pinggir jalan Pak, di tenda Pak. Bapak tahu nggak, cara Tuhan manggil saya, Tuhan izinkan semua itu terjadi Pak, skenario itu Pak. Saya punya seafood tenda Pak, itu rame Pak tadinya Pak. Rame Pak, fitness saya juga rame. Saya punya murid personal trainer banyak, rame deh. Pokoknya dari nggak punya duit tiba-tiba punya uang. 1 bulan penghasilan saya dulu tahun 2003-2004 kurang lebih 20 sampai 25 juta.
Waktu itu dari instruktur fitness, dari personal trainer, dari jual suplemen, dari seafood tent. Nah, tapi saya jauh dari Tuhan Pak Santo. Saya jauh dari Tuhan. Saya punya temen itu yang punya 5 star di sini. Nah 5 star itu dulu bosnya Freddy sama Budi, dua-duanya itu dulu murid saya Pak. Murid fitness saya personal trainernya. Sekali waktu Budi bawa hamba Tuhan, saya nggak tahu dari mana dia bawa hamba Tuhan. Bawa hamba Tuhan dari luar kota, makan duren di tempatnya Ko Akong, depan saya tuh. Makan duren. Nah dia, Ko Akong itu dulu jemaat kita dulu. Dulu dia numpang cuci tangan di tempat saya Pak Garda. Nah lewat, nah ada bapak-bapak engkongko nih, habis cuci tangan, dia bilang, "Dek, boleh nggak saya duduk di sini Dek?" "Boleh Om, silakan duduk." "Oh, boleh nggak Om nanya?" "Oh boleh silakan." Saya tanya, "Kenapa?" "Kenapa kamu marah sama Tuhan?" Saya bilang, "Saya nggak marah." Pertanyaan kedua, "Apa hak kamu marah Tuhan panggil mama kamu?" Waduh, saya kaget dong. "Om siapa?" saya bilang. Saya ingat-ingat perasaan saya nggak pernah cerita sama teman saya. Yaudah duduk deh. Saya dari kecil Pak, sering didoain sama pendeta. Saya tuh nggak pernah tumbang. Jadi dia bilang, "Boleh nggak saya doain kamu?" Saya lihat modelnya kan, ya kurang lebih mirip-mirip Pak Santo gitu lah ya. Boleh lah ya gitu. Saya bilang udah doainnya di sini gitu. Badan saya gede Pak dulu Pak. Saya dulu masih jaga badan Pak, badan saya gede deh Pak. Oke. Saya doainnya di sini. Enggak jangan, kita di kamar aja. Singkat cerita dia doain saya. Doanya biasa banget, simple banget doanya. Cuman Tuhan lawat, Tuhan ampuni anakmu ini Tuhan gini-gini. Saya Tuhan lawat loh Pak. Saya tumbang Pak, jatuh Pak. Nangis Pak. Itu saya masih inget tuh air mata, ingus keluar dari segala macam lubang kayaknya. Keluar semuanya Pak. Tuhan lawat Pak. Nah Tuhan lawat, setelah Tuhan lawat saya bertobat Pak. Puji Tuhan bisnis saya semuanya bangkrut. Serius Pak Garda, jangan ketawa dong, ini ketawanya melecehkan nih. Tiba-tiba murid saya berhenti semua. Tiba-tiba klub ADR sepi, karena buka live spa di WTC Mangga 2. Terus tiba-tiba restoran saya sepi mendadak. Aneh bin ajaib ya. Pak Amin tahu kan restoran saya dulu kan, Pak Amin pernah makan di situ dulu kan ya sama Pak Aseng ya. Itu jadi sepi, aneh gitu. Nah tapi di tengah-tengah kesepian saya itu, saya sedih Pak, nangis. Tuhan kok begini Tuhan. Bapak Papet bayangin aja Pak, pernah gak Pak ada orang jualan seafood, tenda, satu hari gak ada yang makan Pak. Tenda saya bukan tenda abal-abal Pak, tenda saya tenda yang besinya kokoh yang keker tuh Pak. Jadi saya bongkar tenda, pasang jam 5, bongkar jam 1, pulang sampai rumah jam 2 Pak. Nggak dapat apa-apa, 0 Pak. Hatinya gimana Pak coba Pak? Saksinya siapa Pak? Ini teman baik saya, sekarang kakaknya istri saya Pak. Jadi teman baik saya itu, kakaknya istri saya suka nemenin saya. Karena nggak ada yang makan Ci, nggak ada yang belanja Ci. Itu saking sepinya tuh sampai kepiting saya aja melarikan diri nyebrangnya. Karena dia stres kali ya kan kepiting kita taruh di depan tuh. Dia sampai melarikan diri nyebrang tuh dia. Saya sampai nangis loh Papet. Saya sedih nangis gitu. Tuhan kenapa Tuhan? Apa Tuhan? Singkat cerita, sebelah saya itu punya customer Pak. Customernya agak nyentrik. Tiap hari makan di sebelah, tiap hari numpang cuci tangan ke WC tempat saya. Bayangin loh. Kata anak buah saya begini, "Pak ini orang kurang ajar Pak. Beli kayak sama kita nasi putih atau ST kan, udah gak apa-apa," saya bilang. Ya udah. Nah sekali waktu Adere datang, memang kan kita suka kumpul kan, tim Rai kan, Adere datang, anak kita tuh kalau habis nge-gym kumpul semua. Ada Adere, ada teman-teman saya, ada Bagol, ada semua, ada Ricky, semua ada Hence, semua kumpul. Nah badannya gede-gede semua kan. Wih dia nanya, "Dek itu Adere?" "Bukan," saya bilang, dia kesel, ini jelas Adere. Iya, "Mau foto dong." Ya udah foto, saya bilang, "Deh ini mau kita foto." Akhirnya deket. Bapak percaya nggak? Orang yang waktu itu menjebalkan itu, jadi teman baik saya Pak. Jadi teman baik saya Pak, jadi teman baik saya. Nah orang ini yang kemudian memperkenalkan saya kepada seseorang yang kemudian menjadi bapak angkat saya. Nah bapak angkat saya itu bukan anak Tuhan Pak. Bapak angkat saya itu adalah seorang pengusaha dunia hiburan. Nah tapi aneh bin ajaibnya, bapak angkat saya ini yang sangat berjasa dalam hidup saya. Beliau yang memberikan saya gambar diri yang baru, memberikan saya pengalaman-pengalaman hidupnya, menyemangati saya, memotivasi saya. Nah hari ini kalau saya bisa ada sekarang ini juga karena ada peran beliau di dalam hidup saya. Nah tapi saya cuma mau cerita begitu, waktu saya pertama saya merasa saya ini sudah terbuang jauh, saat saya merasa saya udah mungkin udah gak masuk hitungan rencana Tuhan.
Tapi kita semua yang telah ditebus dalam nama Tuhan Yesus, yang punya rencana, yang Tuhan punya rencana dalam hidup kita, Tuhan gak akan izinkan kita masuk dalam dunia. Bapak Ibu, saya juga masuk ke dalam pergaulan dunia malam, Pak. Bos saya dunia hiburan, gak mungkin saya gak masuk. Saya masuk ke dalam pergaulan dunia malam, saya mengenal hal-hal yang orang-orang gak kenal, orang-orang gak tahu, saya tahu. Tapi itu semua adalah bagian dari kisah hidup saya. Ternyata pengalaman-pengalaman itu yang kemudian membentuk saya. Nah hari-hari ini, waktu dulu saya berusaha mencari. Bapak Ibu percaya nggak yang nasihatin saya supaya jangan mencari harta dunia siapa? Ya mereka-mereka itu. Bos-bos saya tuh orang-orang hebat, Pak. Dia panggil saya suatu saat, Vin, kamu masih muda, kamu kerja harus rajin memang, tapi jangan mengorbankan keluarga. Jangan korbankan waktu untuk anak-anak. Kenapa Pak? Kamu tahu nggak yang membedakan orang kaya dan konglomerat apa? Angka 0 di belakangnya Pak. Paham nggak? Orang punya duit 1 triliun sama 100 miliar sama 10 miliar, yang membedakan apa Pak? Angka 0 di belakangnya kan? Dia panggil saya, kamu mau kejar apa Vin? Itu cuma 0. Ngerti angka 0? Nggak ada artinya. Bapak Ibu percaya nggak? Orang dunia yang bisa kasih saya hikmat seperti itu. Nah yuk kita sama-sama kita buka di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Jadi ternyata Tuhan punya cara perumpamaan dari dulu sampai sekarang, firman Tuhan ya dan amin masih berlaku sampai sekarang. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Tolong dibacakan ya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lanjut. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lanjut. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, baca sama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Coba kita ambil waktu 5 detik aja. Coba kita renungkan. Selama ini kita pakai waktu kita untuk bekerja. Bener gak? Bekerja, berusaha, bener gak? Kita kumpulin buat apa? Buat siapa? Kita semua udah tahu loh, kalau kita pulang suatu saat kelak, ada yang bisa bawa hartanya? Ada yang bisa bawa hartanya? Pertanyaannya buat apa dan buat siapa? Makanya dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripada. Pertanyaannya, orang itu menghabiskan waktu dan effort sia-sia semuanya. Nah, kita mau dikatakan sebagai orang bodoh atau orang bijak? Saya nggak bilang kita harus malas-malasan, saya nggak bilang kita harus berhenti bekerja, saya nggak bilang kita harus berhenti berprofesi. Tapi pertanyaannya, siapa yang jadi prioritas dalam hidup kita? Sudahkah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Sadar nggak? Selama ini kita ini kan kayak budak. Pagi sore kerja, usaha, dapat uang, ditabung, investasi, dipakai, bener nggak?
itu siklusnya terus muter terus. Tapi pagi hari ini pertanyaannya, kalau kita nggak kaya di hadapan Allah, itu sia-sia. Contoh yang paling gampang kita saksikan adalah Bapak Gembala kita. Kita tahu bagaimana Bapak Gembala mengatur waktu dan memprioritaskan hidupnya untuk melayani, mengembalakan dan berusaha. Kita semua orang-orang yang dekat dengan Bapak Gembala, kita adalah saksi hidupnya. Benar gak Pak Thomas? Kita saksinya. Di situ saya belajar Pak, untuk memprioritaskan Tuhan, untuk mencari kehendak Allah. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita? Apa sih yang Tuhan inginkan kita kerjakan? Jangan sampai kita sibuk, tetapi bukan itu yang Tuhan mau sebetulnya. Nah bagaimana caranya supaya kita tahu? Nggak ada cara lain selain kita harus menjadi murid Tuhan. Lukas 9 ayat 23, tolong tampilkan slide-nya. Lukas 9 ayat 23. Slide-nya ditampilkan, saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pertanyaannya Bapak Ibu, hari-hari ini kita semua yang hadir pada siang hari ini, kita sudah melakukan ini belum? Kita sudah menyangkal diri belum? Kita sudah memikul salib setiap hari belum? Kita sudah mengikut Tuhan setiap hari belum? Kalau belum, ini waktunya hari ini Pak, kita bertobat Pak. Hari ini waktunya kita bertobat. Hari-hari ini Pak, jangan manipulasi Tuhan Pak. Jangan sampai kita memanipulasi dengan kita beribadah supaya Tuhan memberkati kita. No, bukan itu esensinya. Esensinya kenapa Tuhan memberkati kita, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dan Tuhan butuh kita mempergunakan sumber daya itu untuk membantu kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tujuannya itu. Bukannya tujuannya kita disuruh foya-foya, disuruh happy-happy, tapi tujuannya Tuhan memberkati kita adalah itu. Jadi kalau sampai hari ini mungkin kita masih dalam pergumulan, masih dalam perjuangan, ya memang sedang dalam proses. Tapi untuk kita mempercepat proses itu terjadi dalam hidup kita, kita harus sadar posisi ini Pak. Bahwa untuk menjadi seorang hamba kemudian naik Pak, menjadi murid. Menjadi murid artinya apa? Selalu dekat dengan guru. Ada gak murid yang berjauh-jauhan dengan guru? Ada gak murid yang selalu gak mau dengar apa kata guru? Ada gak Pak? Nggak ada Pak. Saya mau bicara satu hal. Pertanyaan saya simpel aja Pak. Seberapa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Seberapa dari kita punya hubungan yang mesra sama Tuhan? Kalau bicara jujur-jujuran Pak, saya mulai hubungan intim dengan Tuhan itu sejak saya hampir bangkrut Pak, tahun 2019. Tuhan izinkan, saya hampir mengalami kebangkrutan tahun 2019. Tetapi Tuhan luputkan. Tapi pelajaran selama 1 tahun itu tidak akan pernah lupa dalam hidup saya. Sampai sekarang saya masih bisa berdoa setiap pagi, setiap subuh karena itu. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita, memaksa kita lewat cara-cara Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, untuk kita bisa menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan, tanpa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari, lewat doa, baca firman, merenungkan firman, membagikan firman, nggak akan bisa Pak. Pertanyaannya simple, siang hari ini, Bapak Ibu rutin nggak berdoa khusus? Doanya bukan doa yang buru-buru ya, tapi doa yang sudah masuk ke dalam jadwal. Contohnya Daniel, dikatakan Daniel sehari 3 kali dia berdoa. Dia gak peduli, pokoknya jam doa dia berdoa. Petrus juga pernah dicatat, jam 3 sore dia naik dia berdoa. Nah pernah gak sekarang Bapak Ibu saya tanya, di tengah-tengah kesibukan kita semua, ada gak yang punya jadwal jam doa tepat? Tolong jawab jujur Pak, dalam hati. Ada gak yang punya jadwal baca firman tetap, setiap hari? Tolong jawab jujur dalam hati. Mustahil kita bisa katakan kita mau menjadi murid Tuhan kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mustahil kalau kita nggak suka baca firman. Mustahil kalau kita nggak suka bagikan firman. Kita di dalam grup MBA Mari Baca Alkitab,
Kita juga kalau dapat baca firman, kita dapat rema, mulut nih gak bisa diem Pak, mau cerita, remanya apa? Seperti itu, mustahil. Nah sekarang bagaimana bisa menjadi bond servant of Christ kalau gak punya hubungan yang intim antara murid dengan guru? Mohon maaf ya, siang hari ini firmannya agak sedikit keras ya. Tapi ini harus Pak, karena Tuhan mau melihat jemaat Care City Church ini bertumbuh. Pertanyaan yang kedua, setelah kita menjadi murid Tuhan, what next? Dikatakan mengikut Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira ikut Tuhan enak gak? Enak gak Pak? Kalau dibilang enak, nggak mungkin dikatakan pikul salib setiap hari. Artinya ada sesuatu yang harus kita pikul setiap hari. Yang artinya nggak enak dalam hidup kita. Rela nggak Pak kita seperti itu Pak? Rela nggak kita dibina, kita diajar oleh Tuhan seperti itu? Banyak orang yang nggak rela Pak Garda. Banyak orang yang nggak mau. Karena dunia ini menawarkan lebih enak yang lain Pak Amin. Lebih enak siangso, lebih enak jalan-jalan, lebih enak karaoke, lebih enak yang lain. Dunia menawarkan itu. Secara tidak sadar Pak, hati kita, posisi hati kita, lama-lama mulai menjauh dari Tuhan. Slide berikutnya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Jadi ini ada dua gambar ya. Ini gambar pohon di padang gurun. Ini adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati Pak. Ternyata proses itu dimulai dari hati kita Pak. Posisi hati kita secara nggak sadar pelan-pelan bergeser. Pelan-pelan bergeser. Dulu yang rasanya yang kalau nggak berdoa rasa berdosa. Atau baca firman rasanya berdosa kalau nggak baca. Sekarang udah biasa. Pelan-pelan bergeser Pak. Hatinya lama-lama menjauh dari Tuhan. Lama-lama mengandalkan kekuatannya sendiri. Lama-lama mengandalkan network, mengandalkan pengalaman. Buat teman-teman yang sudah tahu kesaksian hidup saya, salah satu pelajaran yang saya dapat waktu saya hampir bangkrut selama 1 tahun itu, adalah Tuhan minta saya untuk tanggalkan segala atribut kamu. Tuhan, saya udah hampir bangkrut Tuhan, mau ditanggalkan apa lagi? Tanggalkan segala kesombongan kamu. Kamu merasa kamu bisa, kamu merasa kamu dari nol, kamu merasa kamu punya teman ini, punya teman itu, kamu punya network ini, kamu punya pengalaman itu, kamu punya nama baik, tanggalkan itu Tuhan gak suka. Di situ saya bertobat Pak Petrus, saya tanggalkan Pak. Saya gak sadar kalau ternyata itu gak berkenan di mata Tuhan. Saya tanggalkan Pak. Benar-benar Tuhan hanya mau hati kita lekat sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita ada masalah, kita masih memikirkan siapa yang bisa tolong saya ya, apa yang harus saya lakukan ya. Artinya hati kita udah menjauh dari Tuhan. Kalau kita jadi murid, jadi guru ada masalah, pasti cari guru Pak. Nggak mungkin cari-cari yang lain, nggak mungkin cari temennya guru, pasti cari guru Pak Ali, bener nggak Pak Ali? Tapi hari-hari ini kenapa orang-orang mulai menjauh dari Tuhan? Makanya di luar sana Pak, ukuran sukses dunia dan ukuran sukses anak Tuhan itu berbeda. Ukuran sukses dunia harta, kekayaan, karena memang itu yang ditawarkan Pak. Tapi berapa banyak kita juga tahu bahwa orang-orang yang kaya di luar sana hatinya kosong. Hatinya gak ada damai sejahtera. Kelihatannya bahagia, semu, hatinya kosong. Gak ada damai sejahtera Pak. Kenapa? Karena kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita gak bisa hidup di luar Allah. Jadi makanya siapapun yang mau isi pasti gak klop. Karena berbeda. Tapi saat kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup intim dalam Tuhan, ada perbedaan yang terjadi Pak. Ada sesuatu yang bergerak, bergelora dalam hati kita. Dan kita tahu itu pekarya Tuhan. Nah hari-hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan lanjut di ayat yang di slide yang berikutnya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Hidupnya gak enak Pak. Meskipun Bapak punya uang, Bapak punya nama, Bapak punya harta. Tapi Tuhan katakan seperti ini. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang artinya hatinya melekat kepada Tuhan,
yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Tuhan katakan begini Pak, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Arti berbicara, ada sukacita, ada damai sejahtera. Pohon Pak, nggak mungkin nyedot air lebih-lebih Pak. Dia nggak bisa simpen Pak, dia pasti ambil secukupnya aja setiap hari. Karena dia tahu berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Nggak serakah, nggak egois. Nah, bisa nggak kita anak-anak Tuhan sadar akan posisi ini? Mindset kita harus berubah. Tahun ini kalau mau mengalami tahun unshakable, harus mengalami perubahan mindset. Kalau mindset ini kita tidak alami perubahan, we go nowhere. Kita nggak kemana-mana Pak. Tapi kalau pikiran kita sudah diperbarui, dan sekarang kita tahu bahwa kita ini adalah bond servant of Christ, kita harus tinggal, kita harus menjadi murid, ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Orang-orang dunia boleh bilang ini gelap, secara ilmu ekonomi, secara ilmu keuangan, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita berbeda, kita punya firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 sampai 34 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi itu yang membedakan kita. Mestinya hari-hari ini kita anak Tuhan, kita yang menjadi jawaban bagi dunia. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan berusaha mencari jawaban dari dunia. Kan kebolak-balik. Aneh jadinya. Nah hari-hari ini yuk kembalikan posisi hati kita terlebih dahulu. Kalau hati kita selama ini masih jauh dari Tuhan, bertobat. Kalau selama ini masih ada yang lain di dalam hati kita, bertobat, berubah Pak. Hari ini kalau kita katakan kita mau menjadi murid Tuhan, tapi kalau berdoanya males, baca firman Tuhan males, apalagi disuruh melayani males, bertobat Pak. Saya juga nggak pernah nyangka Pak bisa begini Pak. Saya punya kakak, ada sini mungkin ada kakak saya, ada kakak kandung saya, ada kakak ipar saya, ada saudara-saudara saya. Saya nggak pernah nyangka Pak Petrus bisa seperti ini Pak. Karena menurut saya dulu saya mau jadi pengusaha aja, udah biarin lah biar orang-orang seperti Pak Petrus, seperti Pak Santo udah yang melayani lah. Saya dulu begitu Pak. Ternyata nggak bisa Pak. Semua orang dipanggil untuk bersaksi Pak. Semua orang dipanggil untuk menjadi murid. Kok Yung? Dimanapun kita berada kita dipanggil untuk menjadi murid, dipanggil untuk menjadi bersaksi. Nah hari-hari ini Pak Santo, dunia butuh jawaban Pak, butuh kepastian. Banyak orang kenapa bunuh diri, kenapa banyak orang anxiety, kenapa banyak orang mengalami depresi, karena mereka mencari kedamaian. Nah kita yang sudah punya kedamaian, kita malah nggak sadar bahwa kita punya sesuatu yang sangat berharga yang mereka cari itu. Sekarang Bapak Ibu, sebelum kita menjadi menolong orang lain, mau nggak kita bertobat Pak? Kita bertobat. Saya pribadi bersyukur Pak, saya jujur ngomong Bapak Ibu ya, saya tuh kadang merasa saya seperti penjahat yang disalib, di samping salibnya Tuhan Yesus. Saya nggak layak Pak, saya nggak layak, saya nggak merasa layak. Tapi kalau hari ini Tuhan layakkan saya, ya karena itu anugerah. Nah Bapak Ibu, saya cuma mau mengingatkan Pak, bahwa setiap daripada kita juga punya anugerah. Pak Amin, sahabat baik saya, kita tahu lah Pak ya kelakuan kita masing-masing gimana ya Pak ya. Kita layak gak Pak? Pernah gak mimpi seperti ini Pak Amin? 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu pernah gak kita mimpi seperti ini? Enggak kan? Tapi kalau hari ini saya lihat Pak Amin bersama cicinya, saya mau nangis Pak. Bukan karena ini sahabat saya ya, tapi karena saya melihat Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa dalam hidup-hidup setiap kita. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih yang bikin kita sulit untuk menerima ini apa? Kita tahu ini benar, harus begini, harus begitu. Tapi kok kita sulit mau menerimanya? Kok kita sulit mau melakukannya, kenapa? Padahal Tuhan udah ngomong, makanya Rasul Paulus di dalam surat kepada Filipi, jemaat di Filipi, Paulus sudah ajarin jemaat di Filipi. Slide berikutnya. Ini gambarnya ya, gambar mulai dari Tuhan Yesus membasuh, berdoa, akhirnya harus disiksa, memikul kayu salib, sampai disalib, kemudian bangkit, kemudian naik, kemudian bertata di atas, di sebelah kanan Bapa. Ini proses Pak. Ada yang namanya proses. Sama-sama katakan proses. Nggak langsung dari membasuh kaki kemudian
menjadi duduk di sebelah kanan Bapak. Enggak Pak. Jadi hari-hari ini Pak, kalau lagi diproses, ini frase kesukaan saya. Jangan protes, supaya ada progres. Nanti pasti sukses. Ini teman-teman MIC saya udah inget nih. Kalau saya di MIC saya suka ngomong, kalau lagi diproses, jangan protes, supaya ada progres. Nanti pasti sukses. Jadi kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, yuk baca sama-sama, semangat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita baca dari ayat ini, Tuhan Yesus itu adalah contoh success story. Orang waktu Tuhan Yesus memang lahir di dunia ini, dia tetap manusia loh. Meskipun dia statusnya sebagai anak Allah. Ada nggak kira-kira yang kayak di film-film gitu, raja nyamar jadi seorang hamba. Tapi di film-film selalu pasti happy ending. Kalau ini nggak happy ending nih, kalau secara ukuran dunia nih. Pertanyaannya, Tuhan udah kasih contoh nih, Paulus udah kasih contoh. Yang pertama apa? Merendahkan diri Pak. Jadi kalau kita mau mengalami hal-hal yang supranatural, mau mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, syarat pertama apa? Merendahkan diri. Kemudian apa? Taat. Ternyata bagaimana untuk taat itu kita belajar kalau kita punya rasa rendah hati. Mau merendahkan diri kita. Baru kita bisa taat dan setia. Artinya Tuhan Yesus ini tahu akan panggilan hidupnya untuk menjadi sang penebus. Menjadi juru selamat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tuhan tahu ini sulit Pak. Tuhan tahu Jos, ini sulit Jos. Makanya Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana kita bisa taat dan setia seperti Tuhan Yesus? Nggak ada cara lain selain kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus punya selalu berdoa sama Tuhan. Makanya dikatakan kebiasaan Tuhan Yesus adalah bangun pagi-pagi benar. Untuk berdoa. Saya percaya Tuhan Yesus berdoanya bukan Tuhan minta berkat. Tapi Tuhan tanya, Bapak apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku temui? Apa yang harus aku lakukan? Minta wisdom dari Tuhan. Minta guidance dari Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Nah hari-hari ini, mau gak kita coba rubah doa kita? Jangan Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan sertai kita. Tapi mau gak kita berdoa, kita tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya? Hari ini Bapak mau saya ngapain? Mau gak seperti itu? Saya sangat diberkati dari statement Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, keren banget. Keren banget. Jadi Tuhan gak punya agenda lain selain melakukan agendanya Bapa. Sudah selesai, Yohanes 17 ayat 4. Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau suruh aku untuk kerjakan. Keren banget gak? Bet? Keren nih Bet. Ini tetelestai Bet. Nah hari-hari ini bagaimana dengan kita? Yang masih berkecimpung di dalam dunia yang carut marut ini. Apa yang sebetulnya kita mempergunakan waktu dengan bijak, tapi kita mempergunakan waktu dengan sia-sia. Kita berputar terus di hal-hal yang sebetulnya nggak esensi. Siang hari ini, biar firman Tuhan ini terus berbicara dalam hati kita secara pribadi, Pak. Saya mau katakan buat kita semua, jangan sampai kita kira kita ini sibuk baik. Sibuk itu belum tentu baik.
Saya sangat diberkati, saya sharing ke teman-teman anak-anak IAK, IY. Mana anak-anak IAK, IY? Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Ini Yesus ngomong sama Marta dan Maria. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa tuh yang nggak pernah diambil daripadanya? Apa tuh Pak? Ada yang tahu nggak kira-kira bagian yang terbaik? Perkenanan Tuhan, intimacy. Tuhan hanya butuh kita dekat sama Tuhan kok. Kadang apa yang kita kira Tuhan seneng, apa yang kita kira menyenangkan Tuhan, Tuhan nggak suka. Tuhan lebih suka kitanya, pribadinya, bukan perbuatan kita. Makanya Bapak Gembala mengingatkan kita, layanilah Tuhan. Jangan layani pekerjaan Tuhan, tapi layani Tuhan Bapak Ibu. Nah hari-hari ini saya perlu untuk menegaskan kembali kepada seluruh jemaat dan pengerja Jakarta Care City Church AMSO. Apa sih sebetulnya visi dan misi dari Jakarta Care City Church? Yuk kita buka sama-sama di slide berikutnya. Visi dan misi Care City Church. Visi adalah Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Visi dari gereja ini adalah supaya setiap orang yang datang di tempat ini tanpa terkecuali harus dimuridkan. Bapak Ibu suka nggak suka, Bapak harus masuk ke dalam proses yang namanya pemuritan. Karena gereja ini adalah tempat bengkel Pak. Makanya tempat ini adalah tempat pemuritan. Tuhan katakan pikulah kuk yang kupasang, artinya Bapak harus submit dengan segala tata tertib, dengan peraturan, dengan hal-hal yang nilai-nilai yang dimiliki oleh gereja ini Pak. Kedua Tuhan katakan apa? Belajar kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ternyata kunci untuk mudah diajar itu dua hal Pak. Hati kita harus lemah lembut, mau diajar. Harus rendah hati, mau ditegur. Jangan kalau sampai di sini kita ditegur, kita ngambek, nggak mau datang lagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan Tuhan katakan apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya Bapak Gembala selalu katakan, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari kapal ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari kawanan ini. Itu visi gereja kita Pak. Jadi semua Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, visi gereja kita adalah untuk dimuridkan. Tujuannya apa Pak? Misi. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita dimuridkan tujuannya bukan hanya menjadi jago kandang. Tetapi kita dimuridkan tujuannya adalah untuk memuridkan. Jadi Bapak harus, Ibu harus bermultiplikasi. Apa yang Bapak terima di tempat ini, apa yang Ibu terima di tempat ini, hidupi itu, lakukan pemuridan. Supaya orang lain juga mengalami breakthrough, orang lain mengalami kelepasan. Nah sekarang suka nggak suka Pak, kalau Bapak semua ada di tempat ini, Bapak sudah dipilih Pak. Hari ini kan Bapak nggak pernah bisa milih kan hari ini firman tentang apa. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu mendengar firman tentang ini, artinya Bapak Ibu sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid, dimuridkan, untuk memuridkan. Saya percaya setiap daripada kita suatu saat akan dipakai oleh Tuhan. Semua ada proses Pak. Saya bergabung di Jakarta Care City Church sejak 2021, saya mengalami proses demi proses. Tapi kuncinya adalah mau diproses, mau ditegur, mau untuk bayar harga. Saya sebelum masuk ke dalam penutup, saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua, bahwa kita ini punya panggilan.
sebagai seorang hamba. Bersyukur ada Lee, ada Moa, meskipun status sebagai artis, tapi mau merendahkan hati, bersama-sama melayani, bersama-sama bergandengan tangan. Karena di mata Tuhan kita semua sama, semuanya punya tugas dan panggilan. Nah hari ini kita sadar Pak, dengan dunia yang semakin bergolak, semakin bergoncang, waktunya sudah semakin singkat. Pertanyaannya kita siap nggak? Kita siap nggak menghadapi semua ini? Bapak Ibu siap nggak Pak? Kita siap nggak siap? Harus siap. Seperti moto gereja kita, iso nggak iso, kudu iso. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini hanya refresh bahwa kita semua sebagai umat Tuhan, kita yang sudah ditebus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu kita semua ini adalah ciptaan yang baru. Sama-sama katakan, aku adalah ciptaan yang baru. Sekarang pertanyaan terakhir siang hari ini. Setelah Bapak Ibu mendengar akan firman ini. Apakah Bapak Ibu mau menjadi hamba Tuhan atau hamba dunia? Kita harus memilih. Putuskan siang hari ini. Bapak Ibu mau menjadi hamba Tuhan atau mau menjadi hamba dunia? Kalau mau jadi hamba Tuhan, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan ikut Tuhan. Siap? Siap? Yang siap coba lambaikan tangan. Tolong dicatat Pak Pet, ini semuanya siap-siap untuk melayani. Dicatat sama Tuhan ya. Bapak Ibu, saya memaksa untuk kita semua tanpa kecuali untuk tertanam di dalam cell group. Memang Pak, awal-awal saya bergabung dengan gereja ini kok rasanya banyak sekali kegiatannya, banyak sekali doanya, banyak sekali meetingnya, ininya. Bapak Ibu percaya nggak? Saya protes loh, Cirosa. Saya protes dalam hati. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu nggak jawab apa? Ci, ini Tuhan ini serius nih, saya bicara kesaksian saya nih. Tuhan bicara begini, Vin, kamu di dunia ini, yang tadi kamu protes itu, yang kamu komplain itu, ini adalah latihan untuk kamu nanti qualified atau enggak di surga. Emang kamu kira di surga kamu tidur-tiduran? Emangnya kamu kira kamu di surga santai-santai? Enggak. Jadi kalau di dunia aja protes, berarti kamu hati-hati. Enggak qualified. Hati-hati. Enggak serius nih Pak, ini kesaksian saya nih. Saya kemudian protes, aduh Pak, rumah saya di BSD, saya harus ke Sunter. Aduh, kayaknya udah capek banget tuh bolak-balik 4 jam gitu kan. Nah saya belajar satu hal Pak Santo, ini serius nih saat saya mulai protes lagi. Tuhan bicara apa? Bagaimana dengan prioritas kamu? Prioritas? Iya prioritas kamu gimana? Kamu kalau kerja ketemu orang meeting gak pernah protes, jauh juga disamperin. Iya ya. Yang saya kurangin sekarang jadwal fitness saya Pak. Iya jadi ya seperti itu makanya. Tapi itu benar, jadi saya belajar 2 hal. Pertama jangan komplain, karena ini latihan buat kita untuk kekekalan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatur prioritas. Prioritas waktu, prioritas aktivitas. Ini kita harus atur, belajar atur. Ya nggak Cialing? Cialing dari tadi manggut-manggut soalnya. Jadi Bapak Ibu, penutup terakhir. Kita bangkit berdiri, yuk para pemusik. Slide terakhir saya minta ditampilkan. Kita mau baca sama-sama ya, slide terakhir. Ini terakhir, pesan dari Rasul Paulus untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Haleluya!